Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan di siang hari ini. Saya akan berikan perenungan siang hari ini. Saya akan baca dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4. Mana sahabat saya bacakan buat saudara semuanya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segera jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara, renungan siang hari ini saya berikan judul Pemeliharaan Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Sebelumnya kita belajar tentang pimpinan atau penyertaan Tuhan bagi umat Israel saat setelah mereka diizinkan keluar oleh Firaun. Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Hari ini kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan terhadap mereka. Kita baca bahwa 1,5 bulan setelah mereka melakukan perjalanan, mereka kehabisan bekal. Kenapa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa bangsa Israel melakukan perjalanan tanpa persiapan perbekalan yang cukup. Bahkan mereka membawa roti yang belum jadi, roti yang belum beragi, yang akhirnya menjadi peringatan bagi bangsa Israel setelah Paskah. Mereka merayakan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kenapa? Karena mereka memang tidak punya waktu cukup untuk menyiapkan bekal dalam perjalanan mereka. Dan di sini dikatakan setelah 1,5 bulan, bulan yang kedua hari yang ke-15, setelah 1,5 bulan mereka berjalan dari Mesir, mereka kehabisan makan dan mereka hanya bersungut-sungut. Bahkan di antara mereka membandingkan kondisi ketika mereka di Mesir sebagai budak dan kondisi mereka di padang gurun sebagai orang yang bebas. Bahkan mereka berpikir lebih baik menjadi budak tetapi kenyang daripada menjadi orang bebas tapi mengalami penderitaan. Saudara, terkadang ini juga menjadi pergumulan atau mungkin ini juga dihadapi oleh orang percaya, di mana orang percaya akhirnya tidak menghargai kebebasan yang Tuhan berikan melebihi dari pergumulan ataupun melebihi dari kebutuhan hidupnya. Maksud saya seperti ini, ada banyak orang yang seperti orang Israel ini, ketika diperhadapkan pada masalah, pada kesulitan, pada pergumulan, pada penderitaan, mereka berpikir bahwa lebih baik tidak menderita daripada mengikut Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, menjadi orang yang bebas, dimerdekakan oleh Tuhan, tapi harus mengalami penderitaan. Saudara, di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus menghargai kebebasan itu lebih dari apapun. Kita harus menghargai keselamatan itu lebih dari apapun. Kalaupun ketika kita hidup dalam keselamatan, kita diperhadapkan pada kesulitan, pada penderitaan, yakinilah bahwa Tuhan akan memelihara kita seperti Tuhan juga memelihara umat Israel. Dikatakan ayat yang keempat bahwa Tuhan menurunkan hujan roti dari langit. Tuhan menyatakan pemeliharaannya bagi umat Israel dengan menurunkan roti yang akhirnya kita kenal sebagai mana untuk makanan mereka. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan bagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara, ketika kita hidup di dalam Tuhan, yakinilah Tuhan memelihara kita. Sekalipun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, tapi percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Dari kisah ini kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan memang memelihara hidup kita. Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tapi juga ada hal yang perlu kita perhatikan. Ketika kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Karena kalau di sini katakan bahwa Tuhan minta supaya mereka tiap pagi bangun pagi dan mengambil roti yang Tuhan turunkan dari
surga. Jadi saudara, kita memang dipelihara oleh Tuhan, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang kedua, kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu kita nggak boleh serakah. Kalau di sini katakan bahwa mereka diminta untuk mengambil seperlunya untuk sehari. Kalau kita yakin pada pemeliharaan Tuhan, harusnya kita nggak perlu serakah. Karena kita yakin Tuhan pasti akan memelihara kita. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan seharusnya membuat kita semakin taat kepada Tuhan. Semakin tunduk kepada perintah dan juga firman Tuhan. Jadi saudara, pemeliharaan Tuhan bagi umat yang dikasihinya harusnya membuat kita terus giat, bekerja, tidak serakah, dan terus tunduk kepada kehendak dan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan di siang hari ini. Roh Kudus tolong supaya kami semakin memahami, dan Roh Kudus juga tolong supaya kami bisa hidup di dalam firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.